إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Silakan dibuka kitab Sahih Bukhari-nya bab ke-68. Ya, silakan Suhail dibaca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الوضوء باب البول في الماء والدائم. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن حرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. أبو اليمن هو الحكم بن نافع البحراني أبو اليمن الحمصي مشهور بكنيته، ثقة ثبت يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة. شعيب بن أبي حمزة ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان. Zakwan. Terus. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan judul bab ke-68, Babul Ma'i Ad-Daim, bab hukum air yang tergenang, yakni tidak mengalir. Bab ini tentu berkaitan dengan bab yang sebelumnya dalam bahasan mengenai air. Al-Imam membawakan sebagian hadisnya beliau meriwayatkan dari syekhnya dan seterusnya sampai kepada Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu al-akhirun as-sabiqun. Ini lafaz ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah air. Dibawakan oleh Al-Imam adalah tuntutan riwayat. Karena beliau menerima dan meriwayatkan hadis ini sebagaimana adanya yang beliau terima dari gurunya, syekhnya. Kemudian beliau mengatakan wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya, yakni sanad yang tersebut tadi, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib ila akhirih, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaqtasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kamu kencing di air yang tergenang,
kemudian ditafsirkan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir seperti di bak mandi dan lain sebagainya. Thumma yaqtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya, yakni berendam, mandi. Tentu larangan di sini adalah larangan saddan lidzari'ah atau sadduz zari'ah, karena dikhawatirkan air yang ia kencingi itu, dan kencing itu najis, dan air itu akan berubah sifatnya, baik rasa atau bau atau warnanya. Ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam mengenai air. Dan hadis-hadis mengenai air ada beberapa di antaranya yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di kitabnya Bulughul Maram. Kitabnya Bulughul Maram. Hadis pertama, hadis apa? Hadis tentang laut. Ya, saya mau mengajak antum melihat sebagian hadis yang berbicara mengenai air, karena kita masuk dalam bab air. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh di kitabnya yang sangat terkenal Bulughul Maram, yaitu hadis mengenai laut, mengenai air laut. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahr. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar mengarungi lautan, dan kami hanya membawa sedikit air, al-qalil, sedikit air. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Maka kalau kami berwudu dengan menggunakan air tersebut, pasti kami akan kehausan, habis air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami menggunakan air yang kami bawa itu, ini air tawar, dan kami gunakan untuk wudu terus, maka air itu akan habis dan kami akan kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu. Iya, air laut itu suci. Airnya. Air laut itu suci, airnya. Yani suci dan mensucikan.
Al-hillu maitatuhu ditambah oleh beliau dan halal bangkainya. Hadis ini kelengkapan hadisnya di sebagian riwayat dan Al-Hafidh membawakan hanya jawaban beliau. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada hadis ini saya jelaskan tashihnya dan panjang sekali dan fikih hadisnya banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Lafaz mensucikan maksudnya dapat dipakai, digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Ya. Suci mensucikan. Dan bangkainya halal. Kemudian di antara fikih hadis ini, bolehnya berwudu dengan air yang telah bercampur dengan sesuatu sehingga berubah rasanya atau baunya atau warnanya selama tidak kemasukan najis dan selama penamaannya tetap sebagai air, bukan yang telah berubah menjadi nama yang lain, seperti air teh, atau air kopi, atau air sirup, jus, dan sebagainya. Itu hanya suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Mengapa demikian? Karena air laut berubah warna, rasa, dan baunya. Berubah. Dan Nabi SAW mengatakan, huwat tuhur, huwat tuhur, huwat tuhur. Ia suci. Ma'uhu, airnya. Padahal telah berubah. Maka air yang berubah karena sesuatu, kemasukan sesuatu seperti sabun ya, dan lain sebagainya, tetapi penamaannya tetap masih air, maka ia suci dan mensucikan. Ini hadis pertama yang menjadi aslun, dasar dari hukum-hukum air. Kemudian hadis yang kedua, ini saya bawakan dalam kitab saya menulis sedikit syarah dari Bulughul Maram. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Bulughul Maram yang mengenai air adalah hadis Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, atau al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Hadis ini menjadi aslun dasar dalam hukum-hukum air. Apalagi dilihat dari sebab Nabi SAW bersabda, sababul wurudil hadis, sebab datangnya hadis. Annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana tawadda'u min bi'ri bida'ah wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyadu wa lahmul kilabi wal natnu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya atau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah kami berwudu dari sumur Buda'ah?" Dijelaskan oleh rawi, yaitu sumur yang di situ biasa dibuang pembalut darah haid, daging anjing, dan kotoran. Kemudian Rasulullah SAW menjawab tentang hukum asal air. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kemudian saya berbicara panjang lebar tentang hadis ini. Ya. Hadis yang ketiga dan hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Hafidh yang kita bicarakan pada Sabtu yang lalu mengenai perkataan Al-Imam Az-Zuhri, "La ba'sa bil ma'i ma lam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw launun." Tidak mengapa menggunakan air, ya, tidak ada halangan dalam segala keadaan, selama air itu tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya, yakni dengan sebab kejatuhan najis. Saya katakan ada hadis yang marfu sampai kepada Nabi SAW, tetapi hadisnya dhaif. Itu hadis pertama, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Ini bagian pertama tentu sahih karena ada hadis yang kedua tadi, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Ini dhaif tambahan ini. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Hafidh di kitabnya Bulughul Maram, "Al-ma'u tahurun." Dalam salah satu naskah, karena saya sedang mensyarahkan Bulughul Maram, jadi saya meneliti naskah. Tahir. Al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Air itu suci kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya binajasatin dengan sebab najis tahdutsu fihi yang masuk ke dalamnya. Ini tambahan, ini hadis dhaif dan saya bicarakan panjang lebar. Ya. Adapun tentang hukumnya, maka para ulama ijma' menetapkan bahwa air itu suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya disebabkan kejatuhan najis. Kemudian perkataan para imam, sesungguhnya air itu sedikit atau banyak, apabila kemasukan najis, lalu dengan sebab najis tersebut berubah rasa atau warna atau baunya, maka air itu menjadi najis. Yakni ijma'lah yang menjadi dalil karena najis yang telah mengubah salah satu sifatnya, bukan tambahan di dalam hadis tadi. Tambahan dalam hadis tadi itu adalah
kecuali kalau berubah warnanya, rasanya dan baunya. Tambahan itu dhaif. Saya bicara panjang. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi hadis kedua, kemudian hadis ketiga dan hadis keempat terdapat fikihnya. Saya jelaskan tentang fikihnya. Di antaranya air itu sedikit atau banyak tetap suci dan mensucikan kecuali kalau berubah salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan najis. Kemudian saya jelaskan mazahib para ulama dan perselisihan atau ijma mereka. Kemudian di antara fikihnya lagi bahwa air itu sedikit atau banyak apabila kemasukan najis dan tidak berubah. Ini sekarang. Tidak berubah. Salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu tetap suci menurut mazhab yang lebih kuat dan benar dari perselisihan para ulama. Kemudian saya jelaskan lagi panjang lebar keterangan dari para ulama. Ini fikih bebas mazhab dan fikih bebas taklid. Jadi yang pertama bahwa air itu sedikit atau banyak tetap suci dan mensucikan. Kecuali kalau berubah salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kejatuhan atau kemasukan najis. Ya. Kemudian fikih yang lain bahwa air itu sedikit atau banyak apabila kemasukan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya, maka air itu tetap suci menurut mazhab yang lebih ini. Ya, ini keterangan saya panjang lebar. Tulisan ini pernah masuk dahulu di salah satu majalah, yaitu majalah As-Sunnah yang syarah Bulughul Maram, ya, ringkas ya. Ya. Kemudian juga ada pembahasan lain lagi. Ya, ini seperti air laut itu kan dia berubah warna, baunya, rasanya. Begitu juga air, apabila kemasukan sesuatu dan dia berubah, ya, zat ya, bukan karena najis, dia berubah. Maka suci atau tidak? Tetap suci dan mensucikan atau tidak? Jawabnya tetap suci dan mensucikan. Saya bahas panjang lebar bahwa air itu sedikit atau banyak apabila berubah salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan atau bercampur dengan sesuatu zat yang tidak najis seperti sabun atau daun bidara atau kapur barus atau tepung atau garam dan lain sebagainya, selama tidak berubah nama bagi zat air tersebut, seperti berubah namanya menjadi air teh, air kopi atau air susu, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan berdasarkan sejumlah dalil. Saya jelaskan sampai 5 dalil. Ya, ini antum kalau ngutip sandarin kepada saya ya. Ini karya saya. Nah, itu hadis yang keempat sampai 4. Yang hadis yang kelima yang dibawakan Al-Hafidh, siapa yang hafal Bulughul Maram? Hadis kelima, hadis apa? Enggak ada? Hah? Hah? Yang mana yang ngomong nih? Antum hafal udah ngelihat apa hafal? Hah? Hafal. Coba bacakan hadisnya.
Iya. Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath. Ini hadis yang kelima yang dibawakan Al-Hafidz. Dia juga berbicara tentang air. Apabila air itu jumlahnya 2 kullah, maka dia tidak najis, tidak membawa najis. Tidak akan najis. Nah, ini pun sababnya, jadi sebab wurudil hadis, sebab-sebab datangnya hadis, sebab-sebab Nabi atau Rasulullah SAW bersabda, beliau ditanya. Su'ila Rasulullah SAW anil ma'i wa ma yanubuhu minad dawabi was-siba. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air yang silih berganti binatang dan binatang buas berdatangan meminumnya. Jadi beliau pernah ditanya tentang air yang binatang, bahkan binatang buas siba gantian silih berganti datang meminum air itu. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apabila air jumlahnya 2 kullah, maka dia tidak najis. Kemudian saya berbicara tentang sah dan tidaknya hadis ini, karena sebagian mendaifkannya dan panjang lebar sekali saya membahasnya. Ya, ada kesimpulannya hadis ini sahih sepanjang yang saya ketahui dan teliti. Fikih hadisnya, maka hadis 2 kullah ini tidak diterangkan berapa jumlah 2 kullah, yakni berselisih para ulama. Berapa banyak 2 kullah itu? Dan kullah yang mana yang harus disesuaikan? Apakah kullah yang ada di Hijaz saat itu atau yang ada di mana? Ini ada hikmahnya. Karena tidak diketahuinya berapa jumlah 1 kullah itu, maka hadis 2 kullah ini harus dipahami dengan hadis yang kedua, yaitu apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Harus dibawa ke sana. Nanti saya mengatakan hadis 2 kullah di atas, meskipun telah sah sanadnya, akan tetapi harus dipahami bersama dengan hadis-hadis lain. Karena hadis sebagian yang menafsirkan sebagian yang lain. Dan tidak bisa dipahami menurut zahirnya hadis sebagaimana yang dipahami oleh mazhab Syafi'i dan selainnya. Karena kalau demikian akan bertentangan dengan sejumlah hadis sahih seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri nomor 2 tadi. Dan hadis Abu Hurairah yang akan datang. Contoh, kalau dipahami secara lahiriahnya, apabila air itu sebanyak 2 kullah tidak najis, kemudian mazhab 2 kullah ini ditanya, boleh atau tidak kalau seseorang kencing di air yang banyaknya 2 kullah? Kalau mereka menjawab boleh, maka akan bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang melarang kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Nanti ini hadis yang dibawakan Bukhari. Kalau mereka menjawab tidak boleh, maka akan bertentangan atau berlawanan dengan zahirnya hadis 2 kullah yang menjadi mazhab mereka. Maka dengan sendirinya batallah dalil dan hujjah mereka. Jawaban mereka tidak boleh menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hadis 2 kullah secara zahirnya, lahiriahnya. Akan tetapi mereka memahaminya bersama hadis-hadis lain, bersama hadis-hadis lainnya. Oleh karena itu, mazhab yang paling berbahagia, ini istilah saya saja ya,
dalam masalah ini ialah mazhabnya Malik dan Ahmad bahwa air itu sedikit atau banyak tetap suci dan mensucikan selama belum berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan najis. Sebagaimana setelah saya jelaskan ya di hadis yang kedua tadi. Dan hadis dua kullah tidak harus dibawa seperti ini ketentuannya dan ketetapannya bahwa air dua kullah apabila telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab kemasukan najis, maka dia tidak lagi suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Ini dia. Ini pembahasan panjang sekali. Ya. Berarti sebagian kita lihat orang berwudu di air dua kullah yang mereka katakan di situ mencuci dan lain sebagainya, walaupun air itu sudah berubah dan kadang-kadang kemasukan najis itu tetap saja. Ini mazhab yang demikian cara memahaminya. Padahal yang lebih tepat apa yang tadi saya katakan dari sebagian mazahib bahwa hadis dua kullah harus dibawa kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, innal ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini bahas ya. Kemudian hadis yang keenam yang dibawakan oleh Al-Imam, yaitu hadis la yaktasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Faqala kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Qala yatanawaluhu tanawulan. Jadi sabda Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kamu mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir sedang ia junub. Junub. Yakni janganlah ia mandi janabah sambil berendam di bak. Akan tetapi hendaklah ia menciduknya dengan gayung menurut penjelasan Abu Hurairah. Yani Abu Hurairah ditanya, "Kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah?" Kalau begitu bagaimana kami melakukannya? Qalat yatanawaluhu tanawulan, yaitu menciduk, ambil. Larangan di sini pun larangan litanzih, bukan larangan haram. Kemudian hadis yang ketujuh, kemudian hadis yang kedelapan adalah sama dengan hadis yang dibawakan oleh Bukhari ini. La tabul fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu. Janganlah engkau kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian engkau mandi dari air tersebut, ngambil air tersebut. Jadi ada yang sifatnya berendam, ada yang sifatnya dia mengambil. Ya. Itu ada pembahasan tentang lafaz hadis. Ini sama dengan yang dibawakan Bukhari dalam lafaznya. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa la yaqtasil fihi minal janabah. Ini lafaz Abu Daud. Nah, kemudian saya jelaskan ini sahih hadisnya di riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Di antara fikih hadisnya larangan mandi janabah dengan cara berendam misalnya di bak mandi. Larangan di sini bukan larangan haram, akan tetapi larangan litanzih, untuk kebersihan. Karena hadis Ibnu Abbas menegaskan bahwa air itu tidak berjanabah. Demikian juga dengan larangan kencing di air yang tergenang, ini yang sedang kita bahas. Bahkan lebih buruk lagi dari segi kebersihan, karena dikhawatirkan air kencing yang najis itu akan mengubah salah satu sifat air, sehingga air itu menjadi najis. Jadi larangan di sini bersifat menjaga
atau dikhawatirkan air yang suci mensucikan itu berubah salah satu sifatnya dengan sebab kemasukan najis, lalu dia menjadi najis. Meskipun belum tentu berubah. Masalah ini di dalam ilmu usul dinamakan saddan lidzari'ah atau sadduz zari'ah. Oleh kerana itu, ini pembahasan para ulama, pembahasan panjang sekali, yang menyatakan bahawa larangan di hadis ini adalah larangan litanzih, larangan untuk penjagaan. Kalau yang la yabulanna, karena dikhawatirkan dengan sebab kencing itu akan terjadi perubahan bagi salah satu sifat air. Kalau kencing najis, kalau ia berubah dengan sebab kejatuhan najis, maka air itu menjadi najis dan tidak suci dan tidak mensucikan. Ya. Adapun orang yang berjanabah berendam, itu tidak mengata hanya litanzih saja dari segi kebersihan. Kemudian hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Bulughul Maram, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw yaktasil ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaktarifa jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita mandi dari sisa air laki-laki. Yang dimaksud berendam. Jadi mandi, kebiasaan mereka mandi berendam di bak. Ya. Kalau kita apa? Bed up ya. Berendam. Ya. Setelah itu istrinya berendam atau kadang-kadang mandi bersama. Ya. Ini dilarang. Ya. Sisa itu. Atau laki-laki mandi dari sisa air wanita. Dan hendaklah masing-masing menciduknya, ngambil. Kalau begini tidak apa-apa. Larangan di sini pun larangan litanzih, bukan larangan haram atau makruh, tapi larangan untuk kebersihan saja. Ya. Mengapa demikian? Karena dalam hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidh dalam Bulughul Maram, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Faja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawadda'a minha aw yaqtasilu. Faqalat lahu, "Ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Faqala Rasulullah SAW, innal ma'a la yujnibu. Wah, ini tegas sekali. Sebagian dari istri Nabi SAW pernah mandi janabah di bak mandi. Bak mandi ya. Cara mandi ya, kalau sekarang ada pakai shower, ya, pakai gayung, pakai berendam di bak. Ya. Di bak mandi yang besar. Ya, ini berendam di situ. Lalu Nabi SAW datang akan berwudu dengan air tersebut atau mandi dalam keraguan rawi. Maka istrinya berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang junub." Maka bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak berjanabah. Ini boleh. Berarti larangan sebelumnya bukan larangan litahrim, tapi larangan litanzih. Begitulah cara memahaminya. Nah, itu sebagian hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh di awal-awal kitabnya Bulughul Maram mengenai air. Dan kira-kira 11 hadis menurut penomoran yang saya buat dalam syarah Bulughul Maram, karena penomorannya berbeda antara satu cetakan dengan cetakan lain. Ya. Karena
Al-Hafidh di kitab Bulughul Maram tidak memberikan nomor. Sebagaimana juga kitab-kitab hadis semuanya tidak bernomor awalnya. Yang memberikan penomoran adalah al-ulama pada zaman kita sekarang ini. Abad ini itu diberikan penomoran. Tadinya tidak ada. Oleh karena itu kalau kita periksa cetakan kitab Bulughul Maram, berbeda antara satu kitab cetakan dengan cetakan terbitan lainnya. Ini penomorannya sekian, 1.500 sekian, yang kurang ya. Itu beda satu dengan yang lainnya. Nah, penomoran ini nanti akan saya teliti lagi. Tapi ini yang sudah saya teliti penomorannya. Yang saya buat sendiri, membuat perbandingan. Ini nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, itu sejumlah hadis mengenai al-ma, air. Yang dapat kita simpulkan bahwa hukum asal air suci dan mensucikan. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sedikit dan banyaknya suci dan mensucikan. Selama pertama, penamaannya tetap penamaan air. Tidak berganti menjadi air kopi, air teh, dan yang kedua, tidak berubah salah satu sifatnya, rasa, warna, dan bau dengan sebab kejatuhan najis. Yang ketiga, apabila berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau, karena zat tertentu, bukan karena najis, dan penamaannya masih air, tidak berubah, maka ia suci dan mensucikan. Dalilnya apa? Hadis tentang air laut dan hadis yang lain. Di sini saya bawakan penjelasan yang panjang lebar tentang permasalahan tersebut. Ya. Adapun larangan mandi berendam ketika berjanabah itu hanya litanzi dari segi kebersihan saja. Karena Nabi SAW pun mandi dari sisa air istrinya. Mandi di situ Nabi SAW ya berendam atau beliau menciduknya. Dan di hadis di Bukhari ini, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaqtasilu fihi. Ya, fihi maknanya dia berendam, mandi di situ berendam. Karena itu lafaz fihi, saya bicarakan di sini panjang lebar. Ya, ini masuk dalam bab sadduz dzari'ah. Dikhawatirkan air itu berubah. Air itu berubah walaupun belum tentu berubah. Walaupun belum tentu berubah. Ya, ini perdebatan para ulama. Saya kira itu permasalahan air. Silakan Suhail baca hadis selanjutnya. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنبة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى ثم أرك الماء في وقته لا يعيد. Terus. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. قال الإمام وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسل جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر
لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فترته عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم إذا دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد 7 فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب بدر. عبدان هو عبد الله بن عثمان، أبوه هو عثمان Siapa? Abdan siapa? عبد الله بن عثمان. Terus? أبوه هو عثمان بن جبلة ابن أبي رواد العتكي، ثقة. أبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، ثقة عابد. Bab ke-69, Al-Imam memberikan judul bab idza ulqiya 'ala dhahril musalli qadharun aw jifatun. Ya. Lam tabsut ya. Alaihi salatahu. Apabila seorang yang sedang salat diletakkan di punggungnya qadharun au jifatun, kotoran atau bangkai, niscaya tidak akan merusak salatnya. Yakni kalau dia diletakkan najis atau dia salat dan dia tidak tahu itu ada najis di pakaiannya dan lain sebagainya, maka tidak akan merusak salatnya. Kalau dia mengetahui dari awal, maka dia meninggalkannya. Atau di tengah-tengah salat, kalau itu memungkinkan untuk dibuka. Seperti Nabi SAW ketika sedang salat, diberitahukan bahwa di sandalnya ada kotoran, najis. Maka beliau membuka sendalnya. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Wa qala Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Adalah Ibnu Umar apabila melihat di pakaiannya darah dan dia sedang salat, maka ia meletakkannya. Saya tidak tahu ni apa meletakkannya. Apakah dia memutuskan salatnya kemudian melanjutkan atau dia membuka pakaiannya? Ini al-athar dimausulkan oleh al-Imam Ibnu Abi Shaybah. Ya. Dari jalan Al-Bard bin Sinan An-Nafi' anhu annahu kana idza kana fi as-salah fara'a fi thawbihi daman fastata'a an yada'ahu wada'ahu. Ini kalau dia sanggup membukanya, pakaian itu bukaan. Wa illam yastati' kharaja faghsalahu thumma ja'a fayabni 'ala ma kana shalla. Kalau dia tidak sanggup, maka dia keluar dari salat, dia mencucinya, kemudian dia melanjutkan salatnya. Wa isnaduhu sahih, kata Al-Hafidh. Wa qala Ibnu al-Musayyab, yakni Sa'id bin Musayyab, wa Sya'bi, Amir bin Syarahil. Ini mausulkan sanadnya oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Sa'id bin Mansur serta Ibnu Abi Shaybah dengan beberapa sanad yang sahih menurut
Al-Hafidh, dan beliau telah menjelaskannya di kitabnya Taghliqut Ta'liq. yakni hadis-hadis muallaq dan al-athar muallaq yang ada di kitab Sahih Bukhari, beliau kumpulkan menjadi satu dan beliau bawakan sanadnya dari dirinya sendiri, dari sanad dari beliau, untuk disambung sanadnya itu. Karena Bukhari kan tidak menjelaskan sanadnya, karena itu tidak termasuk dari Al-Jami'us Sahih. Yang Al-Jami'us Sahih itu yang musnad, yang bersanad. Adapun yang tidak bersanad, itu tidak masuk ke dalam Al-Jami'us Sahih. Kemudian datang orang yang tidak mengerti tentang Sahih Bukhari, lalu ia mengatakan atau mereka mengatakan bahwa di Bukhari ada hadis-hadis dhaif. Dia tidak mengetahui bahwa hadis Bukhari, yakni hadis di Sahih Bukhari itu yang musnad, yang bersanad. Yang tidak bersanad tidak masuk ke dalam Sahih Bukhari, tetapi ada dalam Sahih Bukhari. Mengapa? Karena Al-Imam Al-Bukhari membawakan itu sebagai dalil dari mazhab beliau. Ya. Dan itu disambung sanadnya seperti ini. Tidak dibawakan sanadnya. Karena Bukhari tidak bertemu dengan Ibnu Umar. Bagaimana Bukhari menjelaskan keadaan Ibnu Umar, keadaan Sa'id bin Musayyab, keadaan Sya'bi. Ini semua sanadnya terputus. Dan dibawakan oleh para imam yang lain. Ini tidak termasuk ke dalam Al-Jami'us Sahih. Kenapa dibawakan di sini? Untuk istidlal, berdalil. Ya, di dalam satu bab beliau memerlukan membawakan ayat Al-Quran, hadis muallaq, kemudian al-athar, begitu. Karena kitab Sahih Bukhari bukan hanya kitab hadis, tetapi juga kitab ilmu dari bab-bab syariat. Sekarang beliau sedang berbicara tentang taharah. Maka pembicaraannya mengenai taharah. Ya, wudu, mandi janabah, tayamum, tentang haid, dan yang berkaitan dengannya. Sebelumnya beliau berbicara tentang keimanan, tentang ilmu, dan nanti akan berbicara tentang salat, akan berbicara lagi tentang janais, akan berbicara tentang zakat, kemudian haji, kemudian saum, kemudian selesai bagian al-ibadat, kemudian masuk ke dalam bagian muamalat. Kemudian ke bagian tarikh, sirah, dan seterusnya. Sampai akhir kitab, yaitu kitab Tauhid. Itu semuanya adalah bab-bab syariat. Sebagaimana juga kitab-kitab hadis yang lain yang tidak selengkap Sahih Bukhari. Sa'id bin Musayyab dan Asy-Sya'bi mengatakan, "Idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun aw li ghairil qiblati aw tayammam fa shalla thumma adraka al-ma'a fi waqtihi la yu'id." Apabila seseorang salat sedangkan di pakaiannya ada darah atau janabah, air mani, atau ia salat tidak menghadap kiblat, atau ia salat dengan menggunakan tayamum karena tidak ada air, fasalla, maka dia salat. Ya, salat. Summa adraka al-ma, kemudian setelah itu dia mendapatkan air fi waqtihi, masih dalam waktu salat, yakni masih dalam waktu-waktu salat, ya. Misalnya di awal zuhur tidak ada air, dia salat zuhur tanpa air dengan tayamum. Selesai salat dia mendapatkan air. Ini masing di waktu salat. La yu'id, dia tidak mengulang. Ini yang benar. Ya, sini ada beberapa masalah kan? 1, 2, 3, 4. Masalah ada darah di pakaian. Ini barangkali beliau berpaham darah itu najis.
atau ada air mani, janabah maksudnya, ya. Atau solat menghadap, tidak menghadap kiblat karena tidak tahu arah atau salah dalam menentukan arah kiblat, salatnya sah, tidak perlu diulang. Ya. Barangkali ini pembicaraannya mengenai apabila terjadi sesuatu, misalnya seseorang salat membawa najis yang dia tidak tahu, maka salatnya sah dan tidak akan merusak salatnya dan tidak perlu diulang salatnya. Ya. Kalau dia mengetahui di tengah-tengah salat dan dia sanggup untuk menghilangkannya, maka dia hilangkan. Seperti kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat kita simpulkan ada 3 keadaan. Keadaan pertama, seseorang salat membawa najis dan dia tidak tahu. Setelah selesai salat baru dia tahu. Perlukah dia mengulang salatnya? Jawabnya tidak. Yang kedua, dia salat membawa najis. Maka di tengah salat dia tahu. Mampukah dia menghilangkannya saat itu atau tidak? Kalau dia tidak mampu, tidak mengapa, lanjutkan salat. Kalau dia mampu, seperti kejadian Nabi SAW. Dan Nabi SAW tadinya tidak tahu, diberitahukan bahwa di sandalnya ada kotoran. Beliau buka. Dan para sahabat yang sedang salat melihat itu, buka sandal semuanya. Mereka pikir itu termasuk bagian dari itu. Itu ittiba'nya para sahabat, yakni akalnya tidak bermain ketika ittiba'ur Rasul, mentaati Allah dan Rasul. Sudah. Ya, tidak bertanya kenapa Nabi buka sendal begitu. Dia buka semua. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa kalian buka sendal kalian? Ya, jawabnya, karena engkau buka sendal, ya kita buka sendal. Baru Nabi SAW menjelaskan bahwa tadi diberitahukan, yakni oleh Jibril, bahwa di sendal beliau ada kotoran. Di sendal beliau ada kotoran. Kemudian Al-Imam membawakan hadis kejadian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat di sisi Ka'bah, yakni di Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk, sedang duduk-duduk. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapakah di antara kamu yang akan mendatangkan atau membawa isi perut, ya? Bisala, sala itu kulit hewan yang sehabis melahirkan, ya. Jazur itu bercampur dengan darah, dengan kotorannya. Jazur juga isi perut itu. Kepunyaan Bani Fulan. Lalu ia meletakkannya di punggung Muhammad ketika sujud. Fanba'atha ashqal qaumi faja'a bihi. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara kaum membawa kotoran dan isi perut dari unta itu. فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. Lalu ia melihat sehingga ketika Nabi SAW sujud,
maka ia meletakkannya di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sedang sujud, ia letakkan di sini. Wa ana anzuru. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ana anzuru, dan saya hanya mampu melihat. La ugni syai'an. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah kejahatan itu. Enggak mampu Ibnu Mas'ud. Ya. Dia hanya melihat saja. Lau kana li mana'atun. Kalau sekiranya aku mempunyai kekuatan, pasti aku akan cegah. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya. Qala faja'alu yadhakuna wa yuhilu ba'duhum ala ba'din. Maka mereka mulai tertawa dan saling menyandarkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya, ini kamu nih, kamu yang buat nih, antum, begitu saling. Enggak, antum yang begitulah. Yuhilu wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, itu saling menyandarkan perbuatan itu. Antum yang meletakkan ini, antum begitulah. Maksudnya mengolok-olok sambil tertawa-tawa. Wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu. Sedangkan Rasulullah SAW tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu, sehingga datang kepada beliau Fatimatu fatarahat an zahrihi. Sehingga datang Fatimah, lalu Fatimah pun menyingkirkan kotoran itu dari punggung beliau. Farafa'a ra'sahu thumma qala. Lalu beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy thalatha marrat. Ya Allah, binasakanlah Quraisy, yakni orang-orang tadi itu. Sebagian dari mereka, tentu tidak mutlak. Fashaqqa alaihim idh da'a alaihim. Maka doa beliau itu membuat mereka, Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya susah. Karena menurut keyakinan mereka bahwa berdoa di Ka'bah mustajab. Qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal baladi mustajabatun. Karena mereka meyakini, menganggap bahwa berdoa di situ, di negeri ini, di Ka'bah khususnya, mustajabatun, mustajab. Thumma samma, kemudian Nabi SAW menyebut nama mereka, Allahumma alayka bi Abi Jahlin, wa alayka bi Udbah tabni Rabi'ah, wa Shaybah tabni Rabi'ah, wal Walid ibn Udbah, wa Umayyah tabni Khalaf, wa Uqbah tabni Abi Mu'ayd, wa adda as-sabi'a falam nahfadhu. Beliau menyebut Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, yakni Allahumma alaika, ya Allah binasakanlah Abu Jahal, ya Allah binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayd. Dan beliau sebut yang ketujuh, tetapi kami tidak menghafalnya. Tidak hafal. Qala fawalladhi nafsi biyadihi. Berkata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad ra'aitu alladhina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib. Sungguh aku melihat orang-orang yang dihitung dan disebut dan didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur semuanya, diceburkan ke sumur. Yaitu apa? Qalibi Badrin, sumur yang ada di Badar. Ya, ketika selesai perang Badar. Ya. Terus bab selanjutnya, Suhail. Babul busaqi wal makhati wa nahwi fi thawbi. وقال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. Babul buzaq. Buzaq adalah
ludah dan riak. Wal mukhat, ingus. Wa nahwihi, dan yang semisalnya, fi thawb, yang ada di pakaian atau meludahi di pakaian gitu. Diludahkan begini misalnya. Bahkan atau ingus begini. Apakah najis? Jawabnya tidak. Berarti ludah, riak, ingus dan yang sepertinya, muntah, tidak najis. Dibawakan hadis mu'allaq yang dimausulkan oleh al-imam nanti di bagian Kitabul Buyu, dan saya pernah mensyarahkannya panjang lebar di bagian Kitabus Syurut. Hadis perjanjian, kisah perjanjian Hudaybiyah, yang kemudian sebagian ikhwan menulisnya dari rekaman itu, ditulis dan dijadikan sebuah kitab. Saya kira sudah habis cetakannya ya. Itu kitab politik Islam. Politik Islam. Ada Al-Akh Ibn Sayni rahimahullahu ta'ala. Dia menulisnya. Pembahasan panjang, ada 2 jam waktu itu ya. Bukan di masjid sini, masing pengajian ta'lim Sabtu di Pramuka. Ya, ini hadisnya. Wa qala Urwah anil Miswar wa Marwan kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah fa dzakara al-hadis. Miswar dan Marwan menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada zaman Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriyah. Lalu mereka menyebutkan hadis itu. Di antaranya adalah para sahabat ingin menunjukkan kepada utusan orang kufar bahwa mereka tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi, dan bahwa mereka sangat membesarkan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga wama tanakhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam meriak gitu ya, melainkan jatuh di telapak tangan seorang di antara mereka. Lalu ia menggosokkannya ke wajahnya dan ke badannya. Begitu para sahabat, ditunjukkan oleh para sahabat saat itu. Tidak Nabi meludah, tidak Nabi meriak, melainkan jatuh di telapak tangan para sahabat. Dan mereka mengusap mukanya ke badannya. Apa tidak gentar utusan kufar itu melihat para sahabat menghormati Nabi demikian. Sehingga ketika mereka utusan ini, yang kemudian di kemudian hari masuk Islam, berkata kepada para pembesar Quraisy, saya ini sudah berkeliling, menemui raja-raja di dunia, tapi saya tidak pernah para sahabat mereka itu menghormatinya, mengagungkannya, membesarkannya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad membesarkan Muhammad. Tidak seorang pun, tidak satu pun, tidak meriak meludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam meriak atau meludah, melainkan jatuh di telapak tangan sahabat. Belum pernah saya menyaksikan seperti itu. Ini yang dikatakan siyasah syar'iyyah, politik Islam untuk menunjukkan bahwa tidak akan mungkin para sahabat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan mereka sangat mengagungkannya. Saat itu ditunjukkan oleh para sahabat. Untuk apa? Menggetarkan orang-orang kufar. Begitu juga kaum muslimin saat perang di Palestina menunjukkan ke persaudaraan mereka, bahwa mereka tidak akan meninggalkan saudara-saudara mereka apapun yang terjadi. Terus Yahudi akan dirongrong terus. Dan itu membuat orang-orang Yahudi gentar. Tidak mungkin orang-orang Palestina ini yang rencana mereka akan membinasakannya. Genosid mereka tidak akan berhasil. Kalau keadaan kaum muslimin, bahkan masyarakat dunia, bukan hanya kaum muslimin, Benyamin Netanyahu sudah diketuk palu sebagai penjahat perang dan akan ditangkap. Ya, itu bukan dari kaum muslimin. Ya, itu membuat gentar Yahudi, panik, tersiksa, terazab. Belum secara fisik, tapi secara hati, pikiran, dan akal. Tersiksa mereka. Kalau itu mereka kalap. Bayi-bayi pun dibunuhi. Sehingga saya sering mengatakan ini, Benyamin Netanyahu ini, Fir'aun pada saat ini. Ya, hadisnya kemudian dibawakan oleh Al-Imam dari Anas bin Malik, qala mazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sawfihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meludah ke pakaiannya. Ini sedang salat kejadiannya. Kalau kita bisa saja dengan tisu, atau dengan apa, pakaian. Ini menunjukkan bahwa ludah, riak, ingus tidak najis, hanya kotor saja. Tidak najis. Tawwalahu Ibnu Abi Maryam, Sa'id bin Abi Maryam, ini Syekh Bukhari, membawakan dengan panjang ini hadis ini. Nanti akan dibawakan. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub, qala haddatsani Humaid, qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Suhail, baca. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا Mana lagi? Itu belum dibaca. Ya sudah, lewat yang tadi sudah dibaca, maaf. Bab selanjutnya. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. Terus. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. Iya, kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ke-71 memberikan judul bab la yajuzul wudu'u bin nabidhi walal muskir. Tidak boleh berwudu dengan nabidh. Nabidh kalau sekarang kita katakan air perasan kurma, jus ya. Ada jus kurma, ada jus mangga, macam-macam. Jus itu nabidh. Tidak boleh, ini tegas Bukhari mengatakan. Jadi tidak boleh berwudu karena sifat air penamaannya sudah hilang. Walal muskir. Dan tidak boleh juga dengan air yang dengan minuman keras, dengan minuman keras. Karena minuman keras diharamkan. Itu istidlalnya Bukhari. Dengan beliau membawakan kullu syarabin askara fahuwa haramun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan, yakni sedikit dan banyaknya, walaupun yang meminum itu tidak mabuk. Ini lafaz bagus, tegas sekali. Kullu syarabin askara, setiap minuman yang memabukkan.
sedikit atau banyak, maka meminumnya fahuwa haram. Walaupun orang yang meminum itu tidak memabukkan dia. Ada minuman keras. Lalu dia minum. Dan tidak mabuk dianya. Tetap haram. Dan sedikit banyaknya minuman keras itu haram. Berdasarkan hadis ini, maka Imam Al-Bukhari mengeluarkan hukum berwudu pun tidak boleh terhadap sesuatu dari minuman keras tersebut. Karena minuman tersebut tidak halal, maka tidak dibolehkan berwudu terhadap sesuatu yang tidak halal. Begitulah kurang lebih cara berdalilnya al-imam. Karena itu beliau tegas sekali, la yajuzul wudu'u bin nabiz walal muskir. Beliau membawakan al-athar wa karihahu al-Hasan. Al-Hasan Basri tidak menyukainya. Demikian juga Abu Aliyah, ini tabi'in dua-duanya. Wa qala Atha, dan Atha bin Abi Rabah berkata, ini tiga orang tabi'in, at-tayammamu ahabbu ilayya minal wudu'i bin nabidhi wal laban. Tayamum lebih aku sukai dari berwudu dengan nabidh. Nabidh itu jus, ya, dan susu. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa air itu tetap suci dan mensucikan apabila penamaan airnya itu masih tetap air. Walaupun bercampur dengan zat yang tidak najis, tetapi penamaannya tetap air. Apabila telah terjadi perubahan dari nama asli kepada nama yang lain, maka dia suci tetapi tidak mensucikan. Itu kaidahnya. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Seperti air susu, air jus, beragam jus, jus korma, jus ini dan macam-macam. Suci, tidak najis. Tetapi dia tidak mensucikan. Dan tidak bisa, karena tidak mensucikan, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Terus, Suhail. Babu ghasl al-mar'ati abaha ad-dam an wajhihi. Terus. وقال أبو العالية امسه على رجلي فإنها مريضة. Terus. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بين وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. Bab ghuslil mar'ati abaha ad-dama an wajhihi. Anak perempuan membersihkan atau mencucikan luka yang ada di bapaknya seperti darah dari wajahnya. Ini bab menarik sekali, ya. Yani khidmat anak, terutama anak perempuan, karena dengan kesabarannya bisa melayani orang tuanya yang sedang sakit. Itu umumnya anak perempuan. Ya. Mencuci darah dari muka abaknya, bapaknya. Ini kejadian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah lagi, namanya Rufai' Ar-Riyahi, seorang tabi'in, imsahu ala rijli fa innaha maridatun. Ini dimausulkan oleh Imam Abdul Razzaq. Berkata Abu Aliyah, usaplah atas salah satu kakiku karena ia sedang sakit. Yani ketika dia berwudu dan sudah selesai, tinggal satu kaki, jangan dicuci tapi diusap saja. Diusap saja. Kelihatannya ditayamumkan gitu. Atau diusap pakai air.
ya, diusap, dibasahi karena mungkin dibalut. Kemudian Al-Imam meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, wa sa'alahu an-nas, manusia orang banyak bertanya kepada Sahal, wa ma baini wa bainahu ahadun, dan tidak ada di antaraku dan dia seorang pun. Bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu apa luka Nabi, yakni Nabi terluka ketika perang Uhud. Dengan sesuatu apa luka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diobati? Nah, ini masyru'nya, disyariatkannya berobat. Faqala, maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menjawab, ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni. Tidak ada seorang pun yang tidak tinggal, tidak tersisa seorang pun yang lebih tahu tentang kejadian itu dariku. Sahal umurnya panjang, hampir 100 tahun, 100 tahun. Dan orang terakhir, sahabat yang terakhir yang wafat di Madinah. Karena itu dia mengatakan, tidak tertinggal, yakni tidak ada sisa lagi orang yang paling mengetahui tentang kejadian itu dariku. Aku yang paling tahu. Pertama, umurnya yang panjang. Kedua, terakhir sahabat yang wafat di Madinah. Tentu dia paling tahu. Gak ada sahabat lain lagi, semua sudah wafat. Aku yang paling tahu. Kana Aliun yaji'u bitursihi fihi ma'un. Maka Ali membawa perisai. Perisai itu tameng. Orang kalau dulu perang buat menangkis panah atau pedang, dia pakai perisai. Bulat begini, di tangannya gini. Perisai. Dia orang panah beginikan. Panahnya kena gitu. Pedang juga kadang-kadang di tangan kiri biasanya tangan kanan buat pakai pedang. Nah, perisai itu kan seperti itu ya, nampan ya, bisa diisi air. Ali membawa air. Wa Fatimatu taksilu an wajhi dam. Dan Fatimah anak beliau, ini tidak berarti Fatimah ikut tempur, tidak. Perempuan ikut ke perang tetapi tidak di medan perang. Sebagai dokter, menyediakan makanan, membawa orang-orang terluka dan seterusnya. Fatimah mencuci wajah beliau, mencuci darah yang keluar dari wajah beliau itu, keluar dari wajah beliau. Maka ketika darah itu tidak berhenti, terus saja keluar terus cuci. Fa ukhidha hasirun, maka Fatimah diambil hasir. Hasir ini semacam tikar ya. Fa uhriqah, lalu dibakar. Fa husyiya bihi jurhuhu. Ini cara pengobatan orang Arab saat itu. Untuk menghentikan darah. Itu. Mereka ahlinya memang. Itu. Ini di antara caranya. Fa uhriqah fa husyiya bihi jurhuhu. Lalu ditutup lukanya dengan itu, berhenti darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau diuji oleh Allah. Menunjukkan bahwa al-anbiya wal mursalin juga terluka. Tidak kebal. Ya. Terluka. Beliau manusia biasa. Hanya beliau seorang Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian disyariatkan berobat sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan Nabi SAW diobati oleh anak. Kemudian khidmat anak terhadap ayahnya. Khususnya anak-anak perempuan. Menunjukkan bahwa darah tidak
najis, darah manusia. Ini kan keluar darah terus. Ya. Nah, kalau tidak dihentikan darah itu kan berbahaya. Nah, orang-orang Arab itu punya keahlian seperti ini untuk menghentikan darah yang keluar terus. Kan ini kan disingkat hadisnya. Ini turuk hadisnya banyak jalannya. Dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Terus, Suhail. باب السواك وقال ابن عباس بت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن هذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. As-siwak. Sekarang berbicara tentang bab siwak. Bisa dia alat untuk menggosok gigi seperti yang kita ketahui, atau kalau sekarang sikat gigi. Bisa juga berarti siwak itu perbuatan. Yani perbuatan menggosok gigi. Bisa dia bermakna alat, atau bermakna al-fi'lu, perbuatan menggosok gigi. Dibawakan 3 buah hadis tentang siwak. Yakni Islamlah yang meletakkan dasar, Islamlah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar kebersihan gigi. Nabi SAW mengulang-ulang tentang siwak dalam sabda dan perbuatan beliau. Aksartu bis siwak, sungguh aku telah memerintahkan kamu, sungguh aku telah sering kali memerintahkan kamu untuk bersiwak. Dalam hadis Bukhari, nanti kita insyaAllah akan melaluinya. Berarti sering kali Nabi berulang-ulang bersiwak, gosok gigi. Islamlah yang pertama kali meletakkan dasar kebersihan mulut. Dengan perbuatan dan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis muallaq, telah dimausulkan sebelumnya dan akan dimausulkan lagi. Ibnu Abbas mengatakan, "Bittu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna." Aku pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama bibi beliau yaitu Maimunah, dan beliau bersiwak dan beliau menggosok giginya, fastanna. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Itu hadis ke-244. Abu Musa mengatakan, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapati beliau sedang menggosok giginya dengan siwak yang ada di tangannya, kayu siwak gitu. Yaqulu seperti orang yang ka'an wasiwaku fihi, dan siwak itu ada di mulutnya, ka'annahu yatahawwa'u, seakan-akan beliau orang yang akan muntah, gitu. Yani bersemangat beliau menggosok giginya. Ya. Ini dengan perbuatan, dicontohkan. Kemudian dengan perbuatan lagi, hadis ke-245, hadis Hudzaifah. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di waktu malam, beliau menggosok, yakni mulutnya dengan siwak, yakni menggosok giginya, mulutnya sekalian. Karena biasanya orang yang bangun dari tidur malam, ya, dari tidur lah, baik tidur siang, berubah baunya
Karena itu perlu menggosok gigi. Karena itu kaum muslimin apabila akan ke masjid, mana solat subuh, ya, sering didapati bau yang tidak sedap dari sebagian, tidak menggosok gigi, gitu. Atau habis makan yang baunya kesebar, gosok gigi, gosok gigi. Islamlah yang pertama kali. Harusnya kita di saf terdepannya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari menggosok gigi. Sekarang sudah ada alat-alat, ada pasta yang bagus-bagus. Tapi jangan beli produk Yahudi yang membantu Yahudi. Karena akan sedih hati kita. Orang-orang itu membantu Yahudi. Yahudi dibomin. Yahudi itu niat membinasakan Palestina. Tapi orang-orang Palestina itu kesatria sejati. Tidak goyang, heroik. Enggak habis-habisnya, setiap hari. Jadi manusia paling kuat di dunia saat ini. Tidak habis-habisnya. Setiap hari. Di pengungsian dibom oleh Yahudi. Tetap saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar. Itu yang membuat kalap Yahudi. Panik dia. Diserang oleh orang-orang di dunia ini. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Dan sekarang sudah terbukti berapa negara yang sudah mengakui. Dan itu gambaran seperti kejadian negeri kita dahulu ini. Yang butuh kemerdekaan. Dan orang-orang Palestina lah yang termasuk bahkan yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, terus Suhail. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. Iya. Bab daf'is siwaki ilal akbar. Bab menyerahkan siwak, berikan siwak kepada orang yang lebih tua. Kalau ada yang muda, yang tua dahulu. Yang tua lebih dahulu diberikan. Wa qala Affan, yani Affan bin Muslim, ini syekhnya Bukhari. Dan ini tidak muallaq, tetapi mausul. Saya bicarakan ini di Masail 13, silahkan antum lihat pembahasan ilmiah insya-Allah taala mengenai hadis al-ma'azib. Mengenai hadis al-ma'azib, alat-alat musik, dan juga mengenai hadis larilah dari orang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ini pembicaraan dengan seperti lafaz wa qala Affan wa qala fulan. Apakah ini muallaq atau mausul? Dan seterusnya dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani, diperlihatkan kepadaku di waktu tidur, mimpi. Atasawwaqu bisiwakin, aku bersiwak, menggosok gigi. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Lalu datang kepadaku dua orang, salah satunya lebih tua dari yang lain. Fanawaltu siwaka al-asghar minhuma. Lalu aku memberikan siwak kepada yang muda dari keduanya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku dalam mimpi itu, kabbir, yang tua yang diberikan lebih dahulu. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Lalu aku memberikannya, yakni siwak itu, kepada yang lebih tua dari di antara keduanya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, ikhtasarahu Nu'aim, yakni Nu'aim bin Hammad, meringkas hadis ini, an Ibn al-Mubarak, an Usama, an Nafi, an
An Ibn Umar. Ini tentu muallaq, ya. Tidak dibawakan oleh Bukhari. Walaupun Nu'aim bin Hammad itu syekhnya Imam Al-Bukhari. Terus terakhir. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي رسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا والنبيك الذي رسلت. Iya. Bab terakhir dari Kitabul Wudu, bab fadli man bata 'alal wudu, bab keutamaan orang yang bermalam dalam keadaan berwudu, yakni tidur dalam keadaan wudu. Yani tentu berwudu ada sabab. Berwudu akan tidur, berwudu akan membaca Al-Quran lebih utama, berwudu akan berzikir lebih utama, tidak wajib. Kalau tidak berwudu tidak mengapa. Berwudu ketika akan solat. Yakni berwudu itu harus ada sebab yang akan kita lakukan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW tidak selalu berwudu. Pernah beliau disuguhkan makanan atau apa, lalu disiapkan air wudu. Kata Nabi SAW, tidak setiap ini dia berwudu, ya, jadi tidak selalu berwudu. Aku diperintah berwudu ketika aku akan solat, ya, ketika aku akan solat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, saya membawakan itu, agak lupa lafaznya. Ini keutamaan atau di antara sunnah wudu adalah ketika akan tidur. Al-Imam membawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Bara Ibn Azib, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau akan tidur, akan mendatangi tempat tidurmu, akan tidur, maka berwudu'lah seperti wudu'mu untuk salat, sama. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah ke pihak sebelah kanan gini. Sebelah kanan. Yakni agar tidur tidak lelap. Ya, umumnya sebelah kanan itu tidak lelap, dia akan terbangun. Maksudnya untuk bangun malam. Ya. Thumma qul, kemudian ucapkan. Ini ada bacaannya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan wajahku, diriku kepadamu. Yakni taslim, menyerah sepenuhnya kepada Allah dalam rangka mentaatinya. Wa
wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pun serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, yakni bersandar kepada Allah, sebagaimana seseorang bersandar dengan punggungnya seperti ini, gitu. Dia bersandar kepada Allah. Indah sekali kata-katanya ini. Ragbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. Ada rasa harap, ada rasa takut. Rasa harap akan mendapat pahala, ganjaran dari Allah, kasih sayang dan ampunan Allah. Rasa takut akan azabnya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan kecuali kepadamu. Jadi seseorang tidak mungkin melarikan diri dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mau kemana dia? Oleh karena itu sebaik-baik berlindung adalah berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Sampai di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Apabila engkau mati pada malammu itu, maka engkau mati berada di atas fitrah, yakni Islam. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikan ia kalimat-kalimat itu terakhir yang kau ucapkan. Qala Al-Bara bin Azib berkata, faraddatuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengulang bacaan itu, yakni menghafalkan, diulang, murajaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, qultu wa rasulika. Maka tatkala aku sampai pada kalimat Allahumma, ya Allah, amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, qultu wa rasulika, dan kepada rasulmu. Qala, beliau bersabda, la, jangan, wa nabiyyika alladhi arsalta. Karena yang Nabi SAW ajarkan adalah wa nabiyyika alladhi arsalta, jangan diganti dengan rasul. Ini pelajaran berharga. Apa yang Nabi SAW ajarkan jangan diubah. Jangan kita mengubahnya, jangan diganti. Ini bara. Padahal martabat Rasul lebih tinggi dari martabat Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Ya, ini bara mengganti apa? Wa rasulika alladhi arsalta. Nabi diganti dengan Rasul. Kan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Bara, yaitu wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku pun beriman kepada Nabi yang engkau utus. Diganti oleh Bara, wa rasulika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada Rasul yang engkau utus. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak boleh. Lihat. Bagaimana dengan begitu banyak yang diganti syariat beliau, ditambahi dan lain sebagainya. Wa nabiyyika alladhi arsalta, tidak boleh, tetap engkau harus mengucapkan wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, dengan demikian selesailah pembacaan kita dan sedikit penjelasannya, baik mengenai hadisiyah maupun fikihnya dari kitab wudu. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan simpulkan ulang lagi. Tetapi untuk Sabtu depan
saya ada acara di luar kota dan masuk Sabtu berikutnya. Hanya 1 kali selang. InsyaAllah ta'ala. Jika tidak ada halangan. Nanti diberitahukan. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.